dalam proyeknya yaitu seperti Google AdSense Bapak Ibu ya. Nanti kita nonton video, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan profit dalam bentuk Bitcoin ya. Nah, itu adalah mining Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian kabar terbaiknya ini hasil dari permintaannya Bapak Ibu semuanya ya. Keluh kesahnya sudah saya sampaikan kepada Pak Henry dan Pak Henry juga sudah sampaikan kepada leader atasnya ya, disampaikan lagi ke developer. Nanti untuk mining bukan hanya menggunakan satu CTC plus saja, mungkin akan lebih, bisa jadi 5, 10, 100 kita belum tahu sekali mining Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita tunggu aja kabar terbarunya. Jika sudah ada akan saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu. Ya, ini adalah kabar baiknya biar kita nggak capek ya, jari-jarinya jangan sampai keriting, ngeklik 30 detik ya. Itu yang saya rasakan. Makanya apa yang menjadi keluhannya Bapak Ibu ya, saya juga rasakan. Dan alhamdulillah ya, keluhan kita semuanya di ACC Bapak Ibu. Kita tinggal menunggu saja kabar baiknya. Lanjut kepada LUN. Nah, LUN ini ya nanti ada ya di menunya Bapak Ibu ya. Ini adalah seperti kita menggadaikan atau mendapatkan pinjaman dengan menggunakan CTC Plus yang ada di available bapaknya ibu ya bapak ibu semuanya. Pinjamannya itu bisa sampai dengan 75% dari modal. Misalkan bapak ibu masuk ke LUN modal 1000 CTC Plus, maka yang akan keluar adalah 750 CTC Plus. Nah, jadi nanti 750 CTC Plusnya terserah bapak ibu mau dijual boleh atau mau nanti dimasukkan dengan proyek lain juga boleh ya. Jadi ini saya tidak akan bahas lebih lengkap karena memang belum keluar semua ya. Biar kowe batuk ae ngoceh wae. Ya udah kita lanjut ya, ada loan, nanti kita juga ada pool Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya mekanismenya untuk mining agar Bapak Ibu tidak pakai modal lagi, caranya ada. Pertama, Bapak Ibu main di opsi 2 untuk airdropnya. CTC Plusnya sudah terkumpul, benar? Dijadikan satu. Oke, atau mau dimainkan prediction dulu biar jadi gulungan besar juga boleh, tapi nanti endingnya dijadikan satu wallet. Lalu Bapak Ibu masukkan ke menu LUN. Ya, LUN. Misalkan Bapak Ibu punya berapa nih? 100.000 CTC Plus. Masukkan LUN berarti yang keluar berapa? Yang keluar adalah 70.000 CTC Plus. Nah, biar modalnya tetap utuh ya Bapak Ibu, yang tadi yang 75 ribunya ya, 75 ribunya Bapak Ibu 100.000 75.000 ya benar 75 ribunya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam pool. Setiap hari Bapak Ibu dapat profit ya profit. Kalau akumulasinya 3%, tapi sebenarnya pembagian bersihnya adalah kita sebagai yang mempool ya, masukkan ke pool kita hanya dapat 1,5% per hari. Nah, upline kita dapat 1,5% per hari Bapak Ibu. Nah, dari profitnya tadi baru Bapak Ibu bisa swap menjadi BNB jadi apa? Jadi gas fee untuk mining. Nah, ini sebenarnya cara kita agar kita tidak keluar uang lagi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan modalnya? Apakah di lock, di pool? Tidak sama sekali. Kapanpun Bapak Ibu mau ambil CTC Plusnya pool. Nah, ini untuk ada akan matching profit sampai dengan 3 kedalaman ya level 1 50%, level 2 30% dan level 3 20%. Jadi nanti seperti apa lebih komplitnya nanti kita akan bahas pada saat nanti menu dan sistemnya sudah ready Bapak Ibu ya. Dan informasinya yang saya dapatkan dalam waktu dekat ini ya. Jadi semua lagi dipersiapkan sistemnya. Oke. Nah, kemudian ada nanti yang namanya AI trading roket. Nanti ada lagi 3 opsi lainnya. Nah, ini belum saya bahas ya karena memang saya sudah dapat materinya, tapi takutnya nanti ada perubahan lagi. Lebih baik nanti kita tunggu saja pada saat nanti sudah siap ya sistemnya Bapak Ibu ya. Oke, baik mungkin itu saja Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi yang masalah
remove-nya masih pendek, ditunggu saja Bapak Ibu ya. Server lagi ada perbaikan ya, dan kalau bisa dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu jangan melakukan remove dulu, bukan dilarang, tidak, tapi nanti kalau nyangkut ya endingnya juga saya yang repot ya, sebanyak japri ke saya minta tolong, sementara saya belum bisa nih ngajuin ke leader karena barusan tadi saya ngirim untuk yang remove-nya QBC. Jawaban dari leader atas, service lagi diperbaiki, jadi hari ini saya belum bisa kirim report untuk address-address yang mengalami QBZ, Bapak Ibu. Oke, demikian ya, singkat aja. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan dengan cara raise hand ya. Saya akan panggil satu persatu. Yang pertama boleh Pak Mujib Pasuruan Kota. Boleh dibuka mic-nya, Pak? Ya, Ibu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Bunda Waalaikumsalam. Eli, sehat-sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Ini tadi tadi belum dijelaskan terkait dengan ribet, Bu. Ribet itu kan kita ribet. Nah, ribet itu juga saya lakukan. Nah, itu kan paling tidak kita daftar di ribet itu BNB 17.500. 17.500. Nah, tatkala saya trade di situ kan setiap kali trade kita dapat 0,30 ZCP ya. Nah, itu distribusi ZCP itu klaimnya 1 bulan sekali atau gimana, Bu? Iya, 1 bulan sekali, Pak. Jadi per 1 bulan kita klaim. Iya, per 1 bulan Bapak klaim, dan per remove-nya pun juga setelah Bapak melakukan klaim, Pak. Ya, setelah klaim itu kita daftar lagi atau gimana? Enggak perlu, Pak. 1 kali kan daftar ya? Iya, kalau untuk prediction itu, kalau info yang saya dapatkan itu hasil dari kita bermain di itu, Pak, yang long sama short itu, Pak. Iya, tapi kan intinya di situ kadang berapa kali trade kita di situ, kita dikasih setiap kali trade itu 0,30 ZP. Ya, karena memang win atau loss dia dapatnya 50% dari dari kita. Kalau saya lakukan trade itu kan nggak banyak-banyak, Bu. 1 CTCP pun bisa, karena 1 CTCP kita dapat 0,30. Pokoknya kita modal di awal 17.500 untuk rebate. Jadi penjelasannya di situ. Terkait dengan Bu, staking distribusi ini timernya kok berhenti, Bu? Saya kan ada di situ. Tatkala ini timenya berhenti, saya tidak bisa klaim reward, Bu. Staking distribusi ya, Pak ya? Ya, opsi Oke. Opsi 1, Bapak sudah kan berhenti itu. Oke, Bapak sudah 50 kali nggak, Pak? Lah, kalau untuk 50 kali nggak sampai lah. Nah, jadi Bapak perhatikan tadi malam saya terakhir itu naruh ya kisaran 30 CTCP. Tatkala sampai sekarang timenya berhenti, dan tatkala ada kesempatan untuk reward claim, saya nggak bisa karena timenya berhenti, itu masih ada status waiting. Sebentar, ini fleksibel atau mana, apa ya, Pak? Staking distribusi yang opsi pertama. Oke. Karena gini, boleh nggak Bapak nanti coba diperhatikan yang di atas itu, karena punya saya ada yang sudah habis juga masanya. Bapak baca historinya, itu Bapak dapatnya berapa dolar, dan yang sudah Bapak terima berapa dolar. Bukan kalinya, Pak, tapi berapa dolarnya. Jadi pada saat Bapak lolos itu misalkan dapatnya 167 dolar ya, 167 USDT. Oke, kembali 197. Oke. Nah, coba Bapak lihat di situ ada historinya, Pak, di angka detik-detiknya itu, Pak. Nah, di situ ada muncul, coba saya buka ya. Ya, coba dibuka Bu, staking distribusi, Bu, bukan yang staking, Bu. Opsi pertama. Itu kan timenya berhenti. Ini ya, kalkulator countdown timer ya, Pak ya? Iya, kalau timernya itu kan itu opsi pertama. Pak. Ya.
Sebentar berhenti. Pak, ini ada yang coret-coret. Saya ini dulu, Ya, stop share ini dulu biar enak ya Pak, sebentar. saya sambil melihat diri Bu. Nah, saya tahu ini sudah sambil lihat di Web3-nya juga. Oke. Jadi di Mohon ya sini tangannya jangan jahil. apa itu Ya. jahil-jahil? Mohon Iya, maaf sukanya untuk saudara-saudara jahil-jahil. yang lain. Mungkin ini salah satu bentuk ilmu nanti diberi solusi sama Bunda Eli ya, yang terkait Ya. dengan apa yang kondisi saya sekarang, terkait dengan Mm-mm. staking distribusi atau opsi pertama. Saya tadi malam Mm-mm. terakhir mau mendekati habis waktu, saya taruh di staking di situ. Katanya Bang Santos kan kemarin begitu. Tatkala mau ngasih opsi satu, usahakan waktu setelah selesai, setelah kita kirim klaim reward. Mm-mm. Nah, kalau saya sudah klaim reward, saya staking kan di opsi pertama. Dan sampai sekarang time-nya berhenti Bu. Jadi tetap posisi status waiting gitu loh. Jadi saya tidak bisa klaim reward sampai sekarang. Bapak boleh nggak saya minta nomor handphonenya? Kalau kendalanya Bapak nanti saya japri. Tolong nanti Siap. dibuat videonya Pak. Coba nanti saya laporkan karena kalau mau lapor ke atas ini leader atas mintanya harus ada video dari perusahaan mintanya Mungkin begitu. gini, Bu. Nomornya berapa Pak? Bisa dilihat sekarang di Web3-nya. Jenengan lihat di Mm-mm. opsi pertama. Opsi pertama itu kan time-nya berhenti. Mm-mm. Nah, tatkala orang yang melakukan di opsi pertama, paling tidak kan klaim rewardnya kan nggak bisa, karena kita sudah klaim di opsi pertama. Kan tadi malam kan Bang Santos menjelaskan seperti itu. Nah, tatkala mau ke opsi pertama, usahakan terakhir waktu setelah kita klaim reward yang ada. Nah, saya lakukan opsi pertama terakhir waktu Karena kalau ini. saya setiap hari Pak, setiap hari cuma jam 7 pagi aja saya lakukan Pak. Bukan yang staking Bu, yang opsi pertama, yang bukan hasilnya. Kan di sini opsi ada pertama itu staking Pak. Bapak ini berarti salah penyampaian ke saya. Opsi pertama itu staking Pak. Ya, opsi pertama staking distribution. Tatkala waktu berjalan kita klaim itu mulai ngebitnya Bu. Mulai ngebitnya. Kenapa yang nggak nyanyi lagi? Oh, waktunya. Waktu ngebitnya berhenti ya. Jadi mohon maaf begini, kemarin itu Mas Santos memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Betul. Karena kita itu kalau ngebit itu di awal, kita nggak bisa melakukan klaim reward opsi 2. Betul kali Bapak. Nah, akhir countdown-nya habis. Sehingga pada saat airdrop opsi 2 itu muncul untuk reward kita bisa klaim begitu. Nah, ini kendala yang dihadapin Bapak ini, beliau sudah menjalankan ini, kami semua pun sama. Tapi saya tidak melakukan bid opsi 1. Ya, saya melakukan Bapak ini melakukan bid opsi 1. Namun countdown-nya malah berhenti. Begitu Ibu permasalahannya. Terima kasih, mohon maaf saya mengklarifikasi seperti ini biar agak terima kasih Bapak. nyambung. Terima kasih penyampaiannya seperti itu ya. Oke. Betul itu. Tapi punya Pak Santos ada masalah nggak? Enggak. Sama semuanya. Punya Pak Santos ada masalah nggak? Coba waktu bitnya dilihat Pak Santos. Halo, diam dulu. Ya. Selamat siang Bunda Eli. Siap Pak Santos. Ya. Jadi kalau lagi ngebit itu tidak bisa melakukan klaim reward. Makanya kalau mau klaim reward, ngebitnya di opsi 1 itu di akhir-akhir periode countdown di jam-jam 12 malam lah ya, jam 12 malam gitu. Sehingga kita bisa melakukan bid begitu. Karena saat ini bid ini kan terakhirnya jam 12 sekarang ini, bukan jam 5 seperti kemarin ya. Dan sekarang Bantas sekarang kan ngebitnya berhenti waktunya itu. Ya, sekarang status waiting terus gitu.
Heeh. Itu Bunda Eli ya. Oh iya, oke paham. Saya mulai paham. Oh iya 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 iya. Iya. Oke baik, mungkin mungkin ada trouble kali atau bagaimana juga saya juga nggak tahu ya karena memang sudah lama juga ini Pak Santos dan Pak Mujib saya nggak ngelihat opsi satu. Saya juga Iya, nggak iya. satu lama gitu, makanya baru tahu Jadi Iya. ternyata mulai dari akhir habis jam 12 bit gitu. time-nya itu countdown-nya itu kok berhenti sampai sekarang gitu loh. Akhirnya saya nggak Iya, bisa klaim. oke. Oke, baik, baik. Coba nanti saya tanyakan ya Bapak ya. Ya juga nanti ini ada suatu informasi mungkin dari beberapa teman terkait dengan ribet ya. Nggak perlu Ya. kita trade tuh banyak-banyak lah. Satu CTCP pun kita dapat 0,30 ZCP. Ya, Nah itu sudah kan kita menguntungkan ya dapatnya Pak. sudah menguntungkan sekali kok. Karena kita taruhkan satu saja. Nggak perlu kita klaim nantinya itu. Karena terakumulasi dalam 5 menit ya kita berapa ratus CTCP itu dikalikan 0,30 ZCP. Oke, kita coba aja Itu di keuntungannya sini. di situ. Kita coba aja Ya, ya. langsung ya, Kira langsung di 5 menit itu coba sudah langsung satu CTCP kita langsung tambah. coba saya isi satu. Kita Ya. 5 menit sambil ngobrol nanti kita cek ya. Enggak usah, langsung diisi satu Oh, sampai oke. habis. Berapa kali? Saya sudah berapa 100 lebih nih. 100 CTCP itu sudah dapat lebih dari 30 ZCP ini. Jadi Mungkin salah Bapak satu mainnya yang gimana? Taruh pilih salah satu di long atau di short? Saya enggak Oh, pilih, sudah partisipan. long terus. Oh, oke. Karena yang kita pertaruhkan kan cuma satu, Bu. Oke, Malah paham. saya satu itu dikalikan 0,30 itu karena setiap trade, Bu, trade klik gitu loh. Oke, baik. Jadi cara mainnya kita cukup aja main di satu untuk satu CTC plus di prediction. Long Berapa pun kali boleh, mau taruh di short juga boleh karena pasti dapat yang namanya pembagian hasil dalam bentuk ribet itu. ZCP. Susah kali ya. Ya, Nama koinnya susah kali ya. Zcash plus, Bu. Zcash plus ya. Iya. Aduh, ada-ada aja. Ya, Ya, juga, jadi ini informasi bagus nih. Iya, itu salah satu bentuk. Saya kan coba tadi. Kok 70 dapat 0,30. 25 dapat, 1 dapat. Akhirnya satu beberapa kali. Karena terakumulasi kita win, katakanlah kita sampai 100. Tetap winnya jadi akumulasi 1. Oke. Baik, kita Bapak Ibu, ini terima kasih sekali nih. kali. Iya. Terus juga terkait kemarin, Bu, saya juga saya enggak dengar di grup, Bu, waktu remove. Ya sodako lah beberapa sodako yang WNB. Keuntungannya tadi dibalas, Bu. Keuntungannya di token pocket saya naruh di 0,5 harga ZCP. Lumayan lah. Alhamdulillah. Kalau sudah rezekinya nggak akan kemana ya, Pak? Iya, rezeki nggak kemana tadi. Iya, benar. Oke, terima Pak Mujib, informasinya sangat bermanfaat nih buat kita kalau semua. Sedikit kurang ya sehat-sehat. Iya, nggak apa-apa. Amin. Om Santos biar cepet masih muda, panggil Om Santos saja. Oke, salam sukses Tuhan dari Pasuruan Kota, Bu, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Om Santos, ya. Om Santos, ya. Oke, jadi baik Bapak Ibu ya, ini dapat ilmu nih Bapak Ibu, hari ini hadir di Zoom ya. Bapak Ibu kalau mau ambil atau dapatkan koin ZCP-nya, Bapak Ibu bisa tuh main di prediction, pasang aja satu. Pasang long 111 ya. Lumayan dapat nih daripada kita biarkan aja CTC Plus-nya ya. Kita bagi-bagi nih karena kan koin Bapak Ibu banyak. Ikut yang opsi 1, opsi 2, opsi 3. Jadi bisa dapat BTCP, bisa dapat ZCP, nanti ada lagi koin-koin lainnya ya. Oke, kita lanjut ke Pak Subagio Purbalingga, boleh dibuka mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eli, sehat? Waalaikumsalam, ya, sehat Pak. Iya, pertanyaan saya cuman satu aja tuh. Yang tadi modal loan
Berapa ya Bu Eli? Modal Modal minimalnya? loan Ya, 10 Pak. $10 apa 10 CTGP minimal? 10 USDT Pak. 10 USDT. Berarti kurang lebih sekitar 170.000 ya. Berarti kalau Iya. diteruskan sama CTGP yang harga sekarang berapa ribu itu? Rio, berapa ribu? Kalau harga sekarang loh, maksudnya loh berapa ribu itu? Pinter, ini developernya pinter Pak. Ya, iya. Lah, kalau sekarang nilai sekarang loh, berarti berapa ribu itu? Iya benar. Tapi itu pilihan ya Pak ya, boleh diikuti, Iya, boleh iya. juga enggak ya. Tapi pengen Misalkan nyoba sih, menurut nanti. Bapak, kalau menurut Bapak ada yang lebih menguntungkan daripada ikut loan dan pool ya boleh, atau dari poolnya langsung juga boleh ya. Semua semua kembali kepada perhitungannya masing-masing. Betul. Setuju? Ya. Terus yang kedua ini, Bu Eli, untuk remove gimana tuh? Yang kemarin nyangkut-nyangkut, bisa kembali apa wassalam? Iya, ditunggu. Ini yang belum saya dapat informasinya, Pak. Jadi masih menunggu. Yang penting saat ini jangan lakukan remove dulu ya, karena memang banyak menu-menu yang akan masuk, Pak. Berarti apa sih wassalam lah ya? Ya Bang Santos? Iya. Saya mau jawab, saya mau jawab wassalam salah, mau jawab tidak, nanti akan balik juga salah karena memang belum dapat informasinya, Pak. Nanti salah penyampaian lagi, Pak. Ya semoga tadi jangan wassalam lah. Saya 2 kali loh kemarin loh, pun tuh coba sekali nyangkut lagi. Boro-boro masuk pending, Mbak Eli. Ada tulisan pending gitu loh. Itu kehilangan biaya remove, keluar-keluar, kalau dapat profit diam saja ini Bang Bebak dia nih. Ya enggak gitu. Tapi kan aku udah beli koin saper banyak Pak Santos. Mana Santos? Aduh. Ya Tapi rencana kan sekarang mau bawa tapi tadi saya nyoba remote pending, masuk kok pending. Tapi udah masuk belum Bang? Ada yang bisa, ada yang tak potong 2 kali. Bisa remote tapi masuk ke pending bener gitu. Tadi Ya kalau pending mendingan loh. Kemarin saya tuh 2 kali nggak ada pending tapi kasih kepotong, makanya aku WA sama Mbak Eli tuh. Kalau kemarin banyak yang di reject kemarin. Iya. Ya, karena memang saya tuh nggak ada tulisan pending loh, tapi kena 2 kali, jadi kan aduh 35.000 kali 2 nih gitu. Kalau sekarang masuk ke pending, sekarang saya udah nyoba tadi pending ya. Berarti mudah-mudahan udah lancar ya Bu Eli. Iya. Amin. Tapi saran saya ya, karena memang lagi kan server lagi ada perbaikan, apalagi tadi domainnya juga kena ya, jadi ada pergantian domain juga. Jadi kalau bisa mungkin dicobalah besok aja. Hari ini biarkan dia pulih dulu 100% ya. Oke. Berarti nunggu 2-3 hari lah ya. Berarti nanti sapi aja ya, Bu. Ya, Bunda. ya jangan 2-3 hari juga Pak, coba besok ya. Karena memang hari ini kita kan dapat serangan. Iya. Berarti Bali, terima kasih atas pencerahannya. Baik. Sama-sama. Oke. Kita lanjut. Iya Pak, kita lanjut Pak Itel. Itel S686LN. Lu susah sebanget ini namanya. Ya, boleh dibuka mic-nya. Halo Bu Eli. Iya, halo Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Saya ini jarang hilang Pak suaranya Pak. Ini saya mau nanyakan. Udah kedengaran ya? Boleh. Ada? Iya, kadang hilang, kadang muncul Pak suaranya. Aduh, ini soalnya di Sulawesi lagi hujan ini. Oh iya, cuaca benar. Ya, hujannya yang dari wilayah daerah lain pindah ke Sulawesi kayaknya ini. Dipindahkan sama ahli nujumnya. Oke, gimana Pak? Saya hanya mau nanyakan nih apa namanya terkait beberapa perubahan yang terjadi di sistem di Web3-nya CTC Plus
Itu terjadi kadang-kadang sudah terjadi baru kita tahu. Jadi ini mungkin bisa jadi saran. Mungkin Ibu Eli yang paling terdekat dengan orang-orang yang di dev, ya sebelum terjadi itu disampaikan ke kami, ke kita sebagai member, karena ya kayak tadi teman-teman kasusnya yang sudah remove, terus ada yang terpending, ada yang memang bablas, ya ada yang kembali. Untung-untung kalau pending dan kembali, tapi kalau yang bablas ya waalaikumsalam. Ya kan rugi. Iya Pak, siap Nah, Pak. Jadi ini gini Pak, teman-teman yang remove itu enggak mungkin koinnya hanya di remove 100-200 koin. Udah mikir dia kalau cuma segitu yang di remove. Pertimbangannya harga per hari ini sudah jauh di bawah ketetapan yang pernah dulu Bang Henry sampaikan, bahwa harga sudah kami sepakati dengan dev itu 0,75. Tidak akan berubah. Itu janjinya beliau dulu waktu pas Zoom meeting saya sebelum merekrut anggota banyak-banyak gitu. 0,75 ya. Yang enggak sesuai Bang, udah banyak gitu. Iya, maksudnya itu harga dulu yang pernah beliau sampaikan. Iya. Harga akan naik 0,75. Nah, ini muncul lagi nih beberapa project lain, termasuk hasil dari apa namanya, koin yang terbaru kemarin, yaitu Plus, koin Plus. Bukan ya, koin BTCP ya, BTCP itu. Harganya tadi Ibu bilang kalau nanti pas bisa dijual, harganya nggak nyampe gitu, dibawa lagi. Kemudian ini ada lagi koin baru ini, set apa namanya ini ya, saya bingung juga ini ya, koin apa ya, ZCP. Iya. Jadi ini kira-kira ini seperti apa lagi ke depannya yang seperti ini, harganya itu seperti apa? Karena ya apa ya, kita di sini nih tinggal bahasa kasarnya banyak yang sudah kecewa yang kita rekrut, terutama kalau di kalangan saya Ibu itu rata-rata petani, nelayan. Bagaimana kita kena rampok ini diganti. Ngawur ini Pak Dev, ini kalau nggak mau ini jangan pemahamannya ini ya. Nggak bisa. Iya Bu, masalah gas fee-nya itu loh. Nah, nggak usah ikut ngomong dulu Pak Dev. Kalau Pak Dev kalau misalkan mau ngomong raise hand, jangan campur orang lagi bicara ya. Oke, siap. Ya. Raise hand dulu Pak Dev ya. Oke, lanjut Pak Itel. Ya, minta maaf Ibu. Saya bilang siapa yang ngomong ini? Maksud saya itu apa namanya? Kita kan perlu ngomong di sini, di kalangan kita, kalau di bawah nih, di desa nih, itu yang dipegang kan ucapannya kita sendiri nih, sebagai, maksudnya anggaplah bahasa kasarnya leader nih, orang pertama yang diberikan informasi, kita memberikan informasi ke orang. Ya kita bingung untuk menyampaikan lagi, berbicara terkait harga CTC Plus yang kemarin bahasa kasarnya, kalau di sini teman-teman kalau ngumpul ini bukan lagi turun tapi terjun payung, tapi payungnya nggak kebuka jadi bablas. Ya, oke. Jadi sampaikan tadi itu jangan sampai meleset dari apa yang sampai nanti besok-besok kami dianggap di sini mainan. Sebentar Pak. Harga yang saya sebutkan itu biar tidak meleset, harga apa yang saya sebutkan Pak? Tadi yang BTCP yang nanti prediksi saya, gini ya. Pak, jadi Bapak harus perhatikan atau memahami kalimat saya. Kalau saya bilang prediksi itu bukan sesuatu yang fix Pak. Dan kembali di awal juga saya sudah membuka mindset juga tadi masalah cryptocurrency ya, ada permintaan, ada penawaran, dan segala macam. Jadi memang ya, yang namanya koin kalau sudah dilepas di dalam market, jangankan CTCP, jangankan BTCP, jangankan ZCP Pak, Bitcoin saja itu bisa turun jauh Pak, yang sudah memiliki kepercayaan, yang sudah punya komunitas yang besar. Nah itu semua tergantung dari pemegang sebenarnya Pak. Jadi kembali lagi untuk edukasi ke bawah, kalau misalkan saya sudah bilang prediksi itu bukan fix ya Pak. Jadi jangan itu menjadi poin yang menjadikan
kemarin ngomongannya begini, sekarang ngomongnya berbeda. Itu jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Tolong dia edukasi ke bawah juga sama ya. Iya. Mm-mm. Ya hanya kan maksudnya gini, kami ini yang di sini itu mengharapkan kan informasi di Zoom itu kami anggap bahwa atas instruksi dari Dev, itu aja. Makanya kami yakin bahwa itu satu Ibu. Jadi adapun nanti komunikasi dengan beberapa leader-leader besar di luar, yang di Jawa, yang di mana, yang kita tanyakan terkait bagaimana nih cara ini nih. Kita nggak mungkin lagi membahas ke Ibu lagi. Kita tahu pasti Ibu otomatis bukan hanya 1-2 yang hubungi. Kita hanya baca di grup mana nih yang paling aktif ini informasinya. Kita paling chat pribadi, tanya-tanya satu-satu. Informasi gimana nih, rahasianya gini, polanya gimana. Itu aja. Cuma kalau ada seperti ini, kenapa saya tanyakan supaya, karena ini pasti semua teman-teman lain itu merasakan hal yang sama, gitu aja. Oke, baik. Tapi kembali lagi mungkin kembali lagi Pak ya, karena memang CTCP ini kenapa harganya semakin top. Sebenarnya ini di luar prediksi juga sih Pak. Selain dari terjadinya crash kemarin ya, itu global, semuanya koin juga turun. Lalu ternyata member juga sudah pandai bermain di prediction ya, dalam sekali main bisa dapat ribuan bahkan belasan ribu dengan modal hanya ada kemarin mulai dari 50 CTCP aja bisa dapat belasan ribu koin Pak. Nah itu dan mereka remove dan sell, dan itulah yang menyebabkan itu tidak bisa karena kan sudah di market Pak. Tapi memang dari komitmennya Dev saya lihat ada terbukti dengan adanya dia melakukan buyback Pak. Memang tidak secara besar-besaran, tapi dia ada melakukan buyback. Nah kemudian selain itu yang Bapak harus pahami ya, prosedur kita memang saat ini prosesnya agak panjang karena nilai atau jumlah akun yang tercipta dengan total supply ini tidak balance Pak. Lebih banyak akun yang tercipta daripada total supply-nya. Makanya ada beberapa proyek yang harus menjadi proses pemberningan atau pembakaran dari wallet-wallet tersebut ya. Nah kemudian untuk Bapak kalau misalkan mau dapat hasil, karena di sini kan ada peluang Pak, ada di BTCP, ada ZCP ya. Jadi pergunakan opsi-opsi tadi, contohnya kayak tadi Bapak siapa tadi sudah sampaikan, Pak Mujib tadi kan main di prediksi. Ini HP-nya HP Itel. Oke. Iya Pak Itel. Saya sampaikan tadi kan dari Pak Mujib tadi sudah bermain prediction ya untuk mendapatkan reward ZCP. Itu sebenarnya adalah peluang lagi buat Bapak Ibu. Itu hasil dari mana? Hasilnya juga dari CTCP. Jadi jangan berpatokan dengan harga CTCP aja sebenarnya Pak. Jadi ada nih pola-pola mana yang akan Ada partisipasinya dulu baru dia dapat hasil dari dari tradingnya, atau langsung? Jadi kayak tadi disampaikan dengan Pak Mujib tadi, Bapak main di prediction, pasang aja satu, mau itu di long nanti dia akan dapat Pak ininya ZCP-nya. Dapat tadi 0. Enggak mengklik partisipasi dulu apa enggak dia? Kita masuk dulu partisipasi baru main. Nah ini kan saya dia ngikutin partisipasi dulu, nanti ada gas fee, baru main. Nah itu nanti Bapak dapatnya dari koinnya ZCP dulu, ya dapat koinnya. Cuma memang saya ini karena baru, jujur saya memang belum ada mainkan karena dari tadi kan sibuk ngurusin grup dan japri-japrian ya. Tapi info dari Pak Mujib tadi seperti itu, sekali aja kita bermain di klik participants-nya baru kita main di posisi prediction. Nah itu nanti dapat ZCP. Sebenarnya ini ada peluang kita, jadi kita jangan lihat dari CTCP-nya aja, ada nih peluang lain ini bisa di. Tapi informasi yang saya dapatkan dari Pak Hendrik memang ya hari ini mungkin Bapak Ibu ya kepada Pak Itel juga dan saya sebenarnya juga kan pasti akan harganya turun ya. Tapi jika nanti permintaan dan supply-nya sudah balance, sudah sama ya, nanti kedepannya harga CTCP ini yang akan naik Pak. Karena apa? Semua proyeknya nanti akan menggunakan CTCP Pak. Jadi butuh kesabaran ya. Nanti diedukasi kembali timnya Pak ya.
pemahaman saya secara pribadi, saya di kripto itu baru. Kalau berbicara member yang lebih dari kuota yang disiapkan, kalau saya rasa sih dari akun yang ada kayaknya sudah tercapai nih pembakarannya, karena sekarang kita mengklaim distribusi YC itu kita udah dapat 100 koin. Bukan lagi 2, 3 atau 4 atau 9 yang seperti awal karena sistem pembagian pemerataan. Nah, per hari ini sudah dapat 100. Jadi mungkin pikiran saya udah tercapai, tapi harganya itu lagi kembali masih jauh di bawah. Hanya mungkin titik buat Welly karena bisa komunikasi dengan Hendrik. Secara kami yang ada termasuk leader-leader ini sangat rindu mendengar suaranya, karena kenapa di awal semua pembentukan tim itu atas beliau. Nah, itu yang mungkin bingung kan. Nanti Pak Hendrik dia pada saat nanti semua opsi sudah terbuka semua, dia akan melakukan Zoom kembali Bapak. Nanti kita tunggu saja ya, kalau alasannya kenapa itu sebenarnya saya tahu, tapi tidak layak untuk saya sampaikan ya, nanti biar Pak Hendrik saja ya. Intinya Pak Hendrik masih komitmen dan masih terus, dan dia selalu juga muncul juga kadang di dalam grup Pak untuk memberikan edukasi. Iya, mungkin Ibu, saya mungkin satu lagi. Ini kapan boleh di-remove? Bisa di-remove atau diklaim? Apanya Pak? Untuk CTCP-nya Pak ya? Bukan, yang CTCP-nya itu. CCP-nya itu. Itu sebulan sekali Pak. Sebulan sekali Pak. Gitu. Halo ya. Pak. Iya. Itu untuk menjaga harga ya Pak ya, makanya dibawa sebulan sekali Pak. Nah, berarti sepanjang masih prediction dia hanya bertambah saja ya? Iya, bertambah saja Pak. Kali ikut selamanya berlaku. Ya, kalau begitu oke. Nanti kalau mungkin kurang-kurangnya nanti kita Zoom meeting, ini lagi mau coba juga sih. Oke, baik, siap Pak ya. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Oke. Udah mulai azan ya di tempat saya. Ke Pak Salikin, boleh silakan. Pak Salikin, boleh buka mic-nya? Jemput Gladys ya. Halo. Ya, halo. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, dari Pekanbaru. Iya, siap, Pak. Iya. Gini, saya yang masih, ya memang saya salah satu yang orang paling optimis lah menurut saya, kan gitu. Nah, cuma yang ingin saya tanya, ini kan programnya keluar terus, yang baru, ada tambah baru, kan gitu. Iya Pak. Nah, itu kalau boleh dipaparkan, akan misalnya gambarannya, akankah ada 2 atau 3 lagi program baru gitu ke depan? Totalnya 10 Pak. Sekarang sudah berapa baru? Ya, lupa. Kita baru sebentar. 7. 1, 2, 3, 4. Baru 4 Pak. Oh, 4 ya? Yang dijalankan maksudnya yang 4 ya? Iya, baru 4 Pak. Oh gitu. Jadi totalnya nanti 10 ya? Iya, 10 Pak. Semuanya menggunakan Gaspi CTCP? Dia menggunakan CTCP Pak. Sebagai utility-nya Pak. Oh, utility-nya. Terus adakah, maksudnya misalnya Bu Eli ini, adakah dapat informasi kalau ini entah tahun depan, entah kapan nanti bakal meluncur ke exchange? Saya tidak dapat informasi itu Pak. Oh, masih di dalam ini ya. Iya, karena memang developer ini lagi ngebentuk DeFi Pak. DeFi-nya sudah 80% jadi Pak. Oh, ngebentuk DeFi mereka ya, ya. Iya, benar. Iya Pak. Finansial ya. Well, iya, berarti betul Pak. Kalau cikal bakal
apa namanya meluncur di TT Exchange itu belum ada informasinya ya? Kenapa harus TTSN, Pak? Ya karena yang informasi dulu mungkin kan kalau dulu kan orang menganggap ini sama ini dengan Tantin atau adiknya Tantin atau apalah gitu kan, dengan CTC yang Pak. sama. Bukan Pak, Dulu, dari awal dulu. kita sudah enggak, tetap dulu juga saya sudah sampaikan ini bukan punyanya Tantin, Pak. Oh gitu, ya berarti memang belum ada bakal ke sana ya, belum ada bakal ke Exchange ya. Kalau ke Exchange sebenarnya ya belum, nggak tahu ya jangka panjangnya seperti apa, saya belum dapat informasi. Tapi sama walaupun tidak di Exchange pun di decentralized juga sudah oke kan Pak, sudah bisa diperjualbelikan. Sudah ya, cuma kalau ke Exchange itu udah pasti harga bisa melangit kan kalau ke Exchange kan. Insya Allah boleh Pak, Insya Allah didoain aja Pak, semoga kedepannya juga akan ke sana ya. Saya belum berani untuk menyampaikan ya. Terus yang kedua, sejauh ini yang user yang masih aktif itu bisa nggak terdeteksi berapa user yang masih aktif atau ada isinya di dalam walletnya, masih ada isinya gitu, bisa nggak terdeteksi? Adakah informasi dari developernya? Tidak ada Pak, kebetulan saya tidak langsung ke developer, jadi saya tidak dapat informasi itu Pak. Ya dulu kan yang beredar di flyer itu berapa? 8 juta apanya kita? Apanya Pak 8 juta Pak? Apa namanya, wallet total keseluruhan pemegang akun? Kurang tahu juga ya Pak ya. Ada dulu di awal-awal sebelum sebelum bulan Oktober ada dulu flyernya. Tapi saya belum gabung di grup ini, grup WA yang ini saya belum gabung nih memang waktu itu. Itu yang buat siapa Pak? Yang buat siapa Pak? Dapat dari flyer gitu aja. Kalau yang buat itu siapa? Itu berarti kalau flyer berarti kan itu dari member ya Pak ya. Kalau saya sendiri saya tidak dapat informasi itu Pak. Karena flyer itu ya biasanya analisa dari member-member sendiri aja Pak yang membuat. Oh gitu ya. Berarti belum bisa dapat informasi berapa yang sudah terbakar gitu ya. Yang sudah terbakar berapa koinnya hari ini itu belum dapat. Belum Pak. Belum. Atau malahan semakin banyak karena harganya melonjak. Semakin banyak. Melonjak, harganya turun kan. Kayak saya kebetulan yang opsi klaim opsi pertama tuh yang dulu yang pakai gas fee 30 CTJP atau pakai 40. Saya kebetulan ada 10 akun kan. 10 wallet kan. Jadi ketika hari ini tadi di unstack kan, di unstacknya dapat 1.400 koin. Mak gila ini. Gak apa-apa, itu namanya rezeki Pak, bukan gila Pak. Iya, cuma kan ini berarti kalau seperti ya kan itu saya, belum lagi orang lain yang dulu kemarin berhasil kan. Tentu berarti walaupun dibakar tetap tambah terus produksi barunya kan. Betul, tapi kan kita ada untuk proyek-proyek Bapak kan kalau misalkan langsung jual kan dapatnya kan harganya jatuh Pak, makanya digiring untuk pembakaran berikutnya ikut apa, misalkan nanti ikut loan, bisa ikut pool kayak gitu-gitu Pak, jadi makanya diarahnya nanti ke sana Pak, atau nanti ikut lagi yang proyek-proyek lainnya, jadi itu juga proses untuk pembakaran juga Pak. Nah untuk perhitungannya seperti apa ya mungkin developer lah yang tahu lah totalnya yang harus dibakar berapa, yang sekarang sudah terdistribusi berapa. Tapi nanti coba ya kita tanyakan nanti sama Pak Hendrik apakah nanti ke depannya akan ada tertera di sana ya Pak ya di dalam akun kita ya. Iya. Tapi kalau untuk informasi sampai hari ini walaupun saya sudah terkumpul 56.000 CTJP belum saya jual sama sekali sampai hari ini. Masih Alhamdulillah. Ya, saya pun demikian Pak. Itu jadi ini
masih menunggu-nunggu apa ini, apanya namanya, program selanjutnya nih, seperti apa ini kan. Itulah, ya makasihlah itu saya berusaha mengorek-ngorek informasi supaya saya dapat informasi lebih lanjut kan. Tapi ternyata Bu Eli masih ada sebagian yang belum terjawab, tapi mudah-mudahan nanti segera terjawab kan. Oke, baik Pak. Sama-sama Pak. Ya, baik. Ya, jadi kalau di saya ini kan memang saya sama Pak Santos ya kita berdua hanya untuk membantu mengedukasi untuk masalah proyek. Untuk by system lebih dalam itu ya nanti bisa ditanyakan pada saat Zoom-nya Pak Hendrik ya. Oke, kita lanjut ke Pak Ahmad Nur Alim Kebumen. Boleh dibuka mic-nya Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Terima kasih Bu Eli. Ini cuma sedikit menyampaikan biar semakin menguatkan komunitas CTCP Bu Eli. Siap. Kita kadang-kadang ya saya sendiri kadang-kadang terlalu terburu-buru memahami, belum ada product knowledge gitu. Nah ini memang perlu diketahui. Bentar Bu, ada kereta sebentar. Siapa? Seru berarti rumahnya dekat kereta Pak? Iya, dekat stasiun nih. Enak, ramai terus jadinya. Ya, jadi satu hal yang memang perlu banyak diketahui, kita memang kadang terlalu buru-buru dalam menyimpulkan, terutama dari mulai pola 1, kadang-kadang kita terlalu kecewa dengan itu, sehingga kita tidak mau modali, dan ternyata pola 1 sampai hari ini keuntungannya luar biasa. Besar, iya. Nah, ini satu. Yang kemudian ya antisipasi kayak pola 2 kemarin. Jadi pekerjaan itu kalau dengan mengetahui product knowledge, kapan kita mengerjakan di awal, kapan kita mengerjakan di akhir. Kalau misalnya pola 2, kalau kita di awal kemarin sangat untung luar biasa. Semakin kesini pun masih ada harapan untung untuk pola 2. Apalagi nanti kalau stacking harganya tambah jatuh, itu nanti luar biasa, kita punya yang sangat luar biasa, dan supply-nya 100 juta kita tinggal melakukan kekuatan komunitas saja. Kalau kita semua hold semua 100 juta, saya kira nggak sulit untuk komunitas. Nah, satu lagi nih CGP ini juga sesuatu yang luar biasa ini. Supply-nya cuma 1,9 juta. 9. Iya. 1,9 juta koin. Nah, ini harus cepat-cepat ini. Kalau kita hold semua, nge-hold semua, nanti setelah 1 bulan distribusinya ya Bu ya. 1 bulan sekali. 1 bulan itu distribusinya cuma gini Pak. Kalau untuk yang kita dapatkan dari opsi prediction, kita dapat itu setiap bulannya dikeluarkan hanya 100.000 koin saja Pak. Betul. Jadi kalau 100.000 itu di bulan pertama kita tidak dapat, berarti kita dapatnya nanti di bulan depan gitu Pak. Ya, sampai habis 1,9 juta, iya. Ya, ini CGP ini juga potensi. Tadi pagi ketika diumumkan, saya lihat harganya masih rendah, saya beli cuma 10 koin nih. Sudah dapat untung $50 nih. Alhamdulillah. Jadi kita mengambil keuntungan dari sisi yang lain, maksudnya ini sesuatu yang luar biasa, kita tidak harus cari airdrop yang lain, dari sini muncul berkali-kali, sesuatu yang luar biasa ini, bahkan sampai ratusan koin pun oke nanti ini. Mudah-mudahan ini menjadi semakin kuat dengan itu. Semoga teman-teman memahami sekali. Terutama kayak pola 2 itu kalau bisa sekarang pada diklaim, itu di hold misalkan pun sudah luar biasa nanti holdernya. Terus kemudian jumlah koin, kalau misalnya mau ngecek deh nggak usah tanya, nggak usah, itu bisa dari situ. Kalau kita sudah hold kok sudah hampir 100 juta, 75 juta koin kok harganya masih turun-turun aja, ada apa ini kan gitu. Termasuk si CGP ini, kalau semua nanti nge-hold, harganya bisa ratusan dolar saya kira ini. Cuma 1,9 juta. Mumpung ini harganya masih rendah, insya Allah nanti kalau semua rata-rata nge-hold bisa luar biasa. Karena banyak koin-koin alpha sekarang, banyak koin-koin alpha yang masuk dia sampai $100, sampai $200 ini. Kayak Giggle dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini sebagai tambahan pemahaman saya teman-teman, mungkin teman-teman juga lebih pandai, cuma sekedar
mengingatkan, saya sendiri sadar-sadarnya juga di belakang ini, nggak dari awal. Begitu saya pelajari lebih dalam, tadinya kan kita karena pakai konsorsium saya serahkan ke anak-anak admin. Nah, setelah saya pelajari ternyata luar biasa ini. Artinya kita diberikan kesempatan pendapatan yang bertubi-tubi dan tidak hanya dari satu sebenarnya. Ya, tidak tinggal kita memilih ini pola ini harus kita kerjakan di mana, di awal apa di akhir. Kayak BTCP kalau teman-teman mengerjakan di awal sekarang, nanti kalau misalkan lambat mesti akan kecewa. Nah, makanya di mana dia akan menempatkan, harus di awal apa di akhir. Jadi itu tergantung kondisi kita. Jadi strategi itu kan harus menyesuaikan apa yang ada dengan kondisi yang kita miliki. Saya kira itu Bu Eli, saya tidak tadi yang belum jelas cuma masalah CCP itu proses distribusinya. Terima kasih sekali sudah saya sampaikan juga ke Bang Hendri sudah menyebarkan link ini. Mudah-mudahan semakin kuat kita dan di masa depan bisa tidak hanya untuk pendapatan kita, pendapatan anak cucu kita juga. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak terlalu lama-lama ya. Mungkin yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya, besok kita ada Zoom lagi nanti dengan Pak Santos ya. Kebetulan saya mau ada acara lagi, sudah ditunggu. Jadi sekali lagi mohon maaf ya apa yang saya sampaikan jika ada yang menyinggung perasaannya Bapak Ibu semuanya. Intinya di sini ya saya ingin membantu ya saya dan Pak Santos untuk memberikan edukasi mengenai proyek-proyeknya, tapi kalau untuk masalah lebih dalamnya itu memang bukan kami yang berhak untuk memberikan informasi karena memang bukan kapasitasnya kami ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu lanjut dengan aktivitasnya, mau yang melakukan pembelian ZCP atau apapun itu dipersilakan, tapi mungkin saya sekedar menyarankan kalau untuk remove jangan dulu ya hari ini karena memang sistemnya lagi ada perbaikan daripada nanti gantung. Oke? Baik. Begitu aja Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, jumpa lagi besok hari.